Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami datang lagi ke dalam hadirat-Mu, bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Di hari Minggu, tanggal 29 Agustus ini, kami boleh berkumpul kembali di dalam Zoom meeting ini dan di dalam mempelajari akan firman-Mu, ya Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami di dalam kami belajar akan firman-Mu ini, ya Bapa. Engkau berkati Pak Tim yang akan mengajarkan kami dan setiap kami yang telah hadir maupun yang belum hadir juga Tuhan tolong agar di dalam pembelajaran ini kami boleh diberkati ya Bapa, dan setiap firman yang kami pelajari ini boleh tertanam di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendi. Nah, selamat pagi Bapak dan Ibu. Nah, itu Putri itu murid saya, saudara-saudara. Saya undang untuk pagi Putri dari Brebes, Tegal sana. Mau belajar firman Tuhan. Nah, materi kita itu tentang pengakuan iman rasuli yang bagian kedua, yaitu percaya kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan kita ya. Nah, kemarin kita sudah sampai di bagian pertengahan sebenarnya ya, tentang penderitaan. Mengapa Yesus Kristus harus menderita, bahkan kenapa Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib, saudara-saudara. Nah, kemarin kita sudah belajar menurut Galatia pasal 1 ayat yang keempat, bahwa Yesus mati itu merupakan kehendak Allah. Wah, ini luar biasa. Jadi dia datang ke dalam dunia untuk mati. Dan itu kehendak Allah. Saudara, Galatia pasal 1 ayat yang keempat ya. Nah, kita sudah belajar dimulai dari Taman Getsemani, kemudian dibawa ke Pilatus, saudara, ke imam besar, dikembalikan lagi, lalu ke Herodes, kemudian puncaknya adalah dibawa ke Golgota, mati disalibkan di sana. Nah, hari ini kita mau melanjutkan mengapa Yesus itu harus mati di samping merupakan kehendak Allah, saudara. Ibrani 9 ayat 26 sampai 28 ya. Di situ dikatakan karya penebusan dosa digenapi di dalam diri Kristus dengan sempurna. Nah, ini ada hubungannya dengan perjanjian lama. Kita baca dulu ayatnya. Ibrani 9 26 sampai 28. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi ketika kita belajar perjanjian lama, saudara, terus-menerus berulang-ulang kambing, domba, lembu dipersembahkan. Nah, sebagai apa? Pengampunan, saudara. Nah, sebenarnya kenapa kok terus-menerus berulang-ulang? 5 hari kemarin di SCTHF saya mengajar perjanjian lama. Di situ juga ada topik ya tentang kitab Taurat itu ya, karena ketika orang Israel melakukan dosa, maka persembahan binatang dipersembahkan, darahnya dicurahkan, di samping juga sebagai ibadah orang Israel ya. Nah, kenapa terus-menerus berulang-ulang? Karena konsep pengampunannya sebenarnya bukan dihapus dosanya dengan tuntas, tetapi hanya ditutupi. Jadi ketika melakukan dosa, pengorbanan diberikan, darah dicurahkan, lalu dosa umat Tuhan hanya ditutupi. Lalu yang akan datang melakukan dosa lagi, kemudian persembahan korban binatang, darah dicurahkan, dosanya ditutupi. Terus-menerus, kata Alkitab, berulang-ulang. Nah, kalau seandainya Kristus pun ya prinsipnya sama seperti PL, maka ayat 26 dia akan terus-menerus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan ya. Makanya tetapi sekarang
penulis Ibrani berkata, satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Artinya menghapus dosa dengan tuntas, dengan sempurna, satu kali untuk selamanya. Di dalam perjanjian lama merupakan nubuatan juga, wahyu yang progresif terus-menerus sampai ke puncak wahyu, yaitu pengorbanan Kristus, saudara-saudara. Makanya ketika Kristus sudah mati, mencurahkan darahnya, maka seremonial law, hukum-hukum keagamaan itu sudah nggak perlu dilakukan lagi. Hukum Taurat yang berbau dengan keagamaan, ibadah dengan pencurahan darah kambing domba itu sudah tidak dilakukan lagi. Nah, ini yang dimaksud, saudara. Makanya ketika Kristus mati satu kali untuk selamanya, dia mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa dengan tuntas, dengan sempurna. Ya, itu yang kita lihat di bagian pertama. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Di dalam PL, dosa hanya ditutupi dan Allah hanya memandang korban-korban tersebut. Dosa tetap ada. Sampai Yesus datang, akhirnya menghapus dosa dengan tuntas, saudara. Nah, kita lihat di Kejadian 3 ayat 21 mundur ke belakang. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Nah, ini Kenapa? Karena ketika manusia sudah berdosa, mereka membuat pakaian dari daun ara. Saudara. Nah, akhirnya daun ara itu layu, kering. Makanya di situ, dan kalau layu kering, akhirnya kan ketelanjangannya terbuka, saudara-saudara. Kelihatan. Makanya Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu. Persoalannya bukan masalah pakaiannya, saudara-saudara. Tetapi ini yang terpenting. Binatang tersebut disembelih. Nah, ini kalau kita lihat PL itu memang, saudara, masih bayang-bayang, dan PB merupakan penggenapannya. PL samar-samar, PB adalah nampak jelas, saudara. Kita yang bisa melihat seperti itu Nah, siapa yang menyembelih binatang itu? Firman Tuhan mengatakan Tuhan sendiri, Allah sendiri, saudara. Seperti yang dikatakan Yesus di atas kayu salib, kalau saudara lihat, dengan melihat seruan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani, salah satu 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu terjemahan baru Alkitab kita. Tapi sebenarnya terjemahan bahasa Ibraninya lama sebachthani. Sebak itu artinya menyembelih. Dari kata sebak muncullah kata misbah, tempat korban bakaran di dalam kitab Keluaran, kitab Imamat. Jadi sebenarnya terjemahan rupiahnya adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau menyembelih aku? Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia bagaikan anak domba Allah, Yohanes 1:29-36, saudara, yang menurut Yesaya anak domba yang keluh, anak domba yang bodoh, yang dibawa ke pembantaian, siap untuk disembelih. Makanya ketika dia mau mati, dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau menyembelih aku? Benar, saudara, dia anak domba Allah yang menghapus, mengampuni dosa. Kata Yohanes 1:29 dan 36. Menghapus dosa seisi dunia. Kata Yohanes Pembaptis di situ. Nah, kita melihat kalau kita hubungkan dengan Kejadian 3:21, Allah Bapa sendiri yang menyembelih binatang itu saudara-saudara. Maka wahyu yang progresif, yang samar-samar, yang belum jelas digenapi di dalam Kristus. Nah, kalau soal meninggalkan kan jadi masalah, saudara-saudara Yesus itu Allah, Bapa adalah Allah. Loh, Allah kok meninggalkan Allah? Nah, jadi bingung seperti itu, saudara. Padahal waktu Yesus di atas kayu salib bisa mati, kata Alkitab, dia adalah manusia. Dan sebagai manusia, dia menderita, bahkan dia mati di atas kayu salib. Nah, kenapa Allah meninggalkan manusia Yesus itu? Karena Allah melihat Yesus yang penuh dosa karena menanggung dosa banyak orang. Allah itu kudus dan tidak mungkin dapat berkompromi dengan dosa. Makanya Allah meninggalkan. Nah, ini makna berikutnya, saudara. Bahkan Roma 5 ayat 6-8 dikatakan Yesus sudah mati ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita memandang salib Kristus, kematian Kristus yang kita
terapkan ya saudara-saudara melalui perjamuan suci, maka terus-menerus saya dan saudara harus hidup benar, suci dan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Kristus sudah demikian rupa, begitu rupa, dia menderita bahkan mati seperti itu. Nah, itu yang kita ucapkan di dalam pengakuan iman rasuli kita. Kita bisa memahami, kita bisa mengerti apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yaitu Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, lihat dia yaitu Kristus yang tidak mengenal dosa. Ibrani mengatakan tanpa dosa. Ya, tanpa dosa. Kita bisa lihat. Nah, kita mengatakan telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Lihat saudara. Nanti kita akan lihat makna Yesus mati atau makna salib Kristus itu apa, saudara. Salah satunya adalah pengganti. Yang seharusnya kita dihukum karena dosa kita, tapi digantikan oleh Kristus yang tidak berdosa menjadi berdosa. Tujuannya apa? Supaya saya dan saudara dibenarkan oleh Allah. Ya, tadinya orang bersalah karena berdosa, saudara, ketika Kristus mati, maka saya dan saudara di hadapan Allah menjadi orang benar. Ya, ketika kita percaya menjadi anak-anak Allah, maka kita diberi status sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Jadi pagi ini saya dan saudara adalah orang benar di hadapan Tuhan. Nah, sekarang alasan yang kedua, saudara. Kalau yang pertama karya Kristus, ya, karya pengorbanan dalam PL digenapi dalam Kristus sekali untuk selamanya. Dan yang kedua, kenapa Kristus harus mati, saudara? Karena kematian Kristus itu merupakan unsur yang penting, bahkan dikatakan ya yang terpenting dari Injil itu. Kita bisa membaca 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sudah lihat ya, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, kita bisa melihat. Jadi kematian Kristus merupakan inti dari Injil. Ya, Injil itu sendiri, saudara. Jadi ketika seseorang berkata, aku memberitakan Injil, sebenarnya memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Kenapa Kristus mati, kenapa dia bangkit. Saudara, ini merupakan inti pemberitaan Injil. Kalau kita memberitakan Injil, berarti memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalamnya dituntut untuk bertobat dan mengakui dosa seperti yang diberitakan oleh para murid Tuhan. Waktu perjamuan suci kita diingatkan, ya, ingatlah ini, saudara, tenanglah, ya, saudara, lalu apa? Renungkanlah apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Ya, itu yang bisa kita lihat di dalam bagian ini. Nah, kenapa saudara Injil yang merupakan kematian kebangkitan Kristus? Karena memang ada Injil yang lain. Ya, kalau kita lihat yang sebenarnya bukan Injil. Ya, Paulus sudah menegaskan itu di surat Galatia, Bapak Ibu Saudara, karena ada guru-guru palsu ya yang dikatakan menyamar. Yesus pun sudah memperingatkan di dalam Matius pasal yang ke-7 itu, waspadalah karena muncul pada zaman umat Allah di PL sampai ke PB telah muncul banyak guru-guru palsu yang menyamar seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas katanya. Nah, Filipi pasal yang ketiga, Paulus juga memperingatkan hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang curang, ya, penyunat-penyunat yang palsu kepada anjing-anjing katanya, ya. Keras sekali Paulus mengatakan karena mereka semua adalah guru-guru palsu yang berusaha membelokkan, menyesatkan umat Tuhan, saudara. Nah, jadi Injil lain versus Injil sejati. 2 Korintus 11 ayat yang keempat juga berkata ya, ada Injil lain, ada Kristus lain, ada Roh Kudus yang lain. Jadi kita bisa merenungkan bahayanya, saudara. Makanya kita bisa diteguhkan lagi. Percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit. Itu adalah inti dari Injil. Itu yang harus diberitakan, itu yang harus diajarkan dan dikhotbahkan.
Nah, kita lihat kondisi jemaat Galatia waktu itu sudah kita bahas di eksposisi surat Galatia ya yang lalu. Ini untuk mengingat kembali karena jemaat Galatia lekas berbalik dari Yesus Kristus. Saudara. Ya, lekas berbalik dari Yesus Kristus. Kenapa? Karena beralih kepada Injil lain itu tadi. Injil lainnya apa? Di surat Galatia bahwa keselamatan bukan hanya karena anugerah tapi plus perbuatan Taurat. Itu yang diajarkan oleh guru-guru Yahudi pada masa itu. Dan kalau itu terjadi, maka Paulus mengatakan sama seperti memandang rendah korban Kristus. Saudara. Dan yang kedua, itu berarti tidak menyadari kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan, di mana Kristus telah mati ketika saudara-saudara masih berdosa. Bahasa yang lain, Paulus mengatakan ketika kita masih lemah, Kristus sudah mati untuk kita. Saudara. Jemaat dikacaukan dengan pemberitaan Injil yang lain. Jemaat tidak berusaha untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, ini bahayanya, saudara. Kalau orang percaya tidak berusaha untuk mengerti firman, maka akan sangat mudah disesatkan, dibelokkan, diselewengkan dari ajaran yang benar. Kenapa? Karena tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa menguji, saudara, mana ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Saudara. Ya, nah kita bisa melihat itu ya di YouTube sangat banyak, saudara, ya, ajaran yang mengatakan bahwa kita ini sebenarnya bukan Kristen seperti yang diajarkan Yesus. Nah, aneh-aneh saudara ya. Jadi Kristen yang diajarkan oleh Yesus itu bukan menyembah Yesus tapi menyembah Bapa. Ayatnya yang dipakai adalah Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yesus saja mengakui ada Allah yang benar, yaitu Bapa. Yesus saja menyembah Bapa. Masa kita menyembah Yesus? Katanya begitu, saudara. Kita harus juga menyembah Bapa. Berarti kita ini Kristen yang mayoritas ini bukan Kristen yang sejati, Kristen yang benar, tapi kita ini disebut oleh mereka adalah mirip Kristen. Saudara. Nah, orang seperti ini aliran Yahweh, Bapak Ibu ya, saudara, bahwa Allah adalah Yahweh itu, ya, Allah itu bukan Yesus katanya. Padahal menurut Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 3, Yahweh itu ya Allah Tritunggal sebenarnya. Bapak Ibu boleh baca ya, Kejadian 18 ayat 1 sampai 3, Bapak Abraham ya ditemui oleh Tuhan, Yahweh atau YHWH satu, saudara. Tetapi ketika Bapak Abraham memandang ya melihat, maka dia melihat 3 orang, 3 pribadi. Nah, jadi sebenarnya Yahweh atau Yahweh itu ya Allah Tritunggal, saudara. Nah, hati-hati kalau melihat satu ayat saja tidak melihat keseluruhan dari ayat kebenaran firman Tuhan, kita akan terjebak seperti itu. Ternyata setelah saya selidiki, wah ini memang pengagum nama Yahweh, pengagum Allah itu Yahweh, saudara. Jadi Yesus bukan Tuhan, jadi nggak perlu sembah katanya. Tapi kita bisa melihat secara keseluruhan, Yesus adalah Tuhan. Terutama Filipi pasal yang kedua ya, semua orang bertekuk lutut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi saudara hati-hati, Yesus berkata penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang menyesatkan. Ya, lebih baik orang itu tidak usah dilahirkan. Tapi kenyataannya penyesatan harus ada dan sudah ada. Oleh sebab itu saudara-saudara jangan sampai menggenapi jadi penyesat, saudara. Ya, biar digenapi oleh orang lain saja. Nah, itu yang kita lihat ya dari ajaran Tuhan Yesus. Nah, Paulus berkata, adakah aku mencari kesukaan manusia? Kalau aku masih mencari kesukaan manusia, maka aku bukan jadi hamba Tuhan, tapi adalah hamba manusia. Coba lihat, ya itu Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 jelas. Ya ayat berikutnya itu mengatakan begitu ya, saudara. Nah, mencari kesukaan manusia melebihi kesukaan Allah. Persis 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 ya, saudara. Di akhir zaman orang itu akan memalingkan telinganya dari kebenaran, dari ajaran yang sejati, dari ajaran yang benar, lalu mengganti dengan apa, saudara? Mengundang guru-guru yang pemberitaannya menyenangkan telinganya. Terjemahan lama mengatakan telinganya gatal, saudara. Nah, itu yang terjadi, ya. Bukan untuk menyenangkan Tuhan, saudara, tapi menyenangkan manusia.
Ya, ini bahaya. Dan Paulus berkata, itu semua bukan hamba Kristus, tetapi hamba manusia. Dalam waktu-waktu terakhir ini, apakah yang kita beritakan? Apakah yang kita ajarkan? Nah, biarlah ini menjadi ya perenungan kita semua. Oke, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, menanggapi, saudara. Setelah itu kita akan melihat arti dari kematian Kristus. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Pak Tim, sekarang inilah banyak khotbah-khotbah atau hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, banyak yang berunsur menjadi motivator, Pak ya. Motivator ya, yang ngasih trik-trik 1, 2, 3, 4, 5 atau apa trik-trik itu. Nah, apakah ini bisa disebut ajaran yang tidak sehat, Pak? Karena kita harus mengerti, Pak ya, kalau fokusnya di motivasi-motivasi, nah, itulah tidak tepat dengan apa yang Bapak hanya untuk menyenangkan telinga manusia. Nah, sekarang terus digencarkan, Pak. Saya dengarkan semua, waduh ini unsur motivasinya terus arahnya ke sana. Nah, apakah itu juga termasuk ajaran yang kurang sehat, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Ya, sebelum saya menjawab, saudara, silakan yang lain mungkin mau menanggapi atau menjawabnya, silakan. Bapak Ibu. Ya, kelas diskusi ya. Silakan. Ya, Pak Haryono. Ya, selamat pagi, Pak Tim dan semua rekan-rekan. Ya, kalau boleh saya nanggepi ya, bukan saya dalam arti yang mengerti semua ya atau pinter ya, enggak ya. Saya cuma mau nanggepi omongannya apa? Pertanyaan Pak Indrawan. Mungkin nanti Pak Tim bisa nambahi. Ini, kalau menurut saya seminar-seminar atau yang tadi dikatakan Pak Indrawan tuh motivasi-motivasi itu sebetulnya kalau menurut saya itu sih kalau dibilang salah sih ya enggak ya. Selama tidak dikaitkan dengan Injil atau Alkitab ya. Kalau sekedar cuma motivasi saya rasa enggak apa-apa. Ya karena di psikologi pun diajarkan ya. Psikologi itu banyak sekali motivasi, bagaimana memperkuat kemauan apa itu semua ada. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranahnya yang apa istilahnya itu pakai Alkitab, pakai apa? Nah itu saya rasa sudah tidak benar. Karena apa? Seperti Pak Tim pernah ajarkan atau kita sering dengar, kita tidak bisa memasukkan ide kita ke dalam Alkitab. Ya, jadi apa yang kita pikirkan itu kita kaitkan dengan Alkitab. Itu tidak boleh. Karena kalau Alkitab itu harus dikeluarkan dari Alkitab sendiri, baru kita mengerti. Jadi tidak ada kaitannya itu, saya rasa. Kalau mereka sampai berani seperti itu, dikaitkan dengan Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang mendukung, saya rasa konteksnya sudah beda. Ya, jadi kalau teori motivasi yang diajarkan itu saya rasa tidak salah. Itu sangat-sangat, kalau buat saya, selama tidak ada kaitan dengan Alkitab ya, dengan Tuhan, itu saya rasa bolehlah kita dengarkan, itu karena bisa memicu semangat. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan firman Tuhan, dengan ini, itu, waduh, ya memang seringkali tahu, banyak sekali ya, khotbah isinya motivasi, tapi kaitannya dengan firman Tuhan, itu dikait-kaitkan sendiri. Nah, itu yang nggak benar, karena konteksnya pada waktu kita membaca itu secara keseluruhan, itu nggak gitu. Iya kan? Nggak seperti itu. Konteks secara keseluruhan, nggak seperti itu satu pasal. Kalau kita kaitkan dengan pasal-pasalan, beda semua sudah. Jadi pengertian yang murni tidak seperti itu. Selama tidak ada kaitannya dengan Alkitab atau firman Tuhan, itu sah-sah saja kalau menurut saya. Kalau sudah ada kaitannya, nah kita perlu kaji dulu. Itu aja Pak Tim. Oke, terima kasih Pak Haryono responnya. Yang lain dulu, Bapak Ibu silakan. Apalagi kondisi pandemi, kondisi sulit ya, saudara. Isinya memberi semangat, dorongan. Ya loh. Oke, silakan yang lain dulu. Ada? Silakan.
Ya, oke, sambil menunggu yang lain, kita baca satu ayat dulu. 2 Timotius pasal 3, ayat yang ke-16. Pak Haryono bisa bacakan? 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, makasih. Segala tulisan sebenarnya yangnya nggak ada ini. Ya, terjemahan aslinya yangnya nggak ada. Sebab kalau kita lihat segala tulisan yang diilhamkan berarti ada yang tidak diilhamkan, toh. Saudara. Nah, konteksnya ini adalah kitab suci ya. Kalau yang tidak diilhamkan ya buku-buku yang lain, betul. Tapi jangan sampai kita salah. Oh, berarti yang di dalam kitab suci atau yang dikanonkan itu ada yang tidak diilhamkan. Nah, itu bahayanya. Jadi sebenarnya konteksnya ini segala tulisan diilhamkan Allah. Maksudnya kitab suci yang sudah dikanonkan ini. Dan kita lihat memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, memberi semangat, memberi motivasi, itu kan bagian dari sini. Bagian dari manfaat, saudara, firman Tuhan, ya, tulisan yang diilhamkan Allah itu, saudara, untuk ya mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan supaya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, jadi kita mesti melihat memang di dalam pemberitaan firman ada unsur nasihat. Benar enggak, saudara-saudara? Terutama suratnya Paulus saja. Ya, beberapa kali kan dia aku menasihatkan. Nah, di Roma pasal 12 ayat 1 aja. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, ya, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ada nasihat, ada, ya toh, saudara. Lalu aku memperingatkan, yang seringkali Pak Sarif katakan banyak peringatan, betul. Lalu ada lagi teguran. Ya, aku menegur kamu karena kamu begini. Ya, lalu apa lagi? Aku memberi semangat kepada kamu, memberi dorongan kepada kamu supaya kamu jangan apa, saudara? Lelah bekerja, lelah melayani. Ya, ada. Ya, jadi yang disampaikan Pak Andrawan, di dalam pemberitaan Injil memang ada unsur-unsur semuanya itu. Dorongan, nasihat, teguran, peringatan, ada. Ya, tapi, nah, saudara jangan lupa ya, ada yang utama, yaitu inti dari Injil itu sendiri, saudara. Sebab kalau inti Injilnya, Kristus yang mati dan bangkit tidak diberitakan, ya, lalu isinya nasihat, motivasi, ya berarti orang ini motivator, bukan hamba Tuhan yang memberitakan Injil, yang memberitakan firman. Saudara. Itu ya, ini harus diingat. Jadi di dalam pemberitaan Injil yang kita dengar, memang di dalamnya ada nasihat, ada peringatan, ya, ada teguran, ada dorongan, itu memang ada. Ya, sebagai aplikasi. Setelah dengar firman Tuhan, aku mau lakukan apa? Ya, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, kalau hanya teguran, nasihat, ya, tapi bukan inti Injil yang diberitakan, ya memang dia tidak sedang memberitakan Injil. Ya, hanya sebagai motivator, sebagai psikolog, dan lain sebagainya. Ya, itu Pak Indrawan. Mungkin ada tanggapannya? Yang lain silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Tim. Ya, Pak Sarif, silakan. Nah, ya, ini cukup bagus didiskusikan. Memang yang inti lebih dalam lagi, memang kita agak sulit untuk melihat inti yang di dalam, yaitu dari pengkhotbah itu sendiri. Ya, motivator itu pengkhotbah sendiri. Apa yang di dalam pikirannya dia? Apa tujuannya? Itu inti yang terdalam. Dan kita tidak bisa lihat secuplik-secuplik. Mungkin misalnya Pak Tim hari ini, lihat jemaat nggak karu-karuan. Sedih pergumulannya, perekonomian, kena pandemi ini nggak karu-karuan.
Mungkin hari ini Pak Tim tidak membicarakan firman Tuhan, tapi memberikan suatu semangat. Oke. Karena punya pengalaman, Pak Tim, maksudnya punya pengalaman apa, memberikan semangat dukungannya semua. Tapi terus nggak bisa dijudge loh, kok nggak dikaitkan sama firman Tuhan. Tapi mungkin Pak Tim melihat, saya sekarang mau sisihkan diri, karena tiap hari saya sudah bicara firman Tuhan. Mungkin hari ini enggak lah, karena kalau saya bilang betul lagi nanti jenuh lagi. Mungkin. Sehingga hari ini dalam khotbah tidak ada mengaitkan dengan firman Tuhan. Ini salah satu contoh hati-hati menilai, oh ini salah. Ya, jadi memang yang ini sulit untuk melihat inti yang terdalam memang dari si pengkhotbah sendiri punya tujuan apa. Kalau tujuannya ya ini emang jelek ya, emang jelek. Tujuannya jamaah nanti sukses-sukses supaya dia dapat uang, ya sudah tidak benar. Tapi kalau ini membawa jemaat bangkit semangat, terus bisa lagi nanti belajar lagi firman Tuhan lebih tenang, ya toh, dengan baik semuanya, ya nggak salah, nggak salah. Jadi memang ilmu motivasi nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Tapi kalau dikaitkan yang bawa pendeta, nah motif pendeta itu bagaimana? Iya, betul. Itu inti yang terdalam. Ya, oke. Saya membantu jemaat saya supaya belajar. Kalau nanti tidak saya bantu, saya tidak bisa mengembalikan semangatnya. Bisa banyak yang lari loh Pak. Iya. Malah setan nanti yang malah ekstrimnya, kasarnya. Ya, jadi ini memang pertanyaan yang sangat sulit dari Pak Hendrawan jawabnya itu sangat sulit. Tapi intinya terdalam dari pengkhotbah itu sendiri. Tujuannya apa? Ya, ini pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Sarip. Ya, kalau sebagai hamba Tuhan memang memberi nasihat, dorongan, motivasinya ya tentunya berdasarkan firman Tuhan ya, saudara. Betul. Nah ini makanya sebagai hamba Tuhan dalam kondisi sulit, jemaat juga mengalami kesulitan karena masalah dan pergumulan hidup. Nah dari hamba Tuhan pengkhotbah itu juga sulitnya, saudara, untuk mengaplikasikan ayat firman Tuhan itu loh, saudara. Ya ini yang perlu hikmat Tuhan ya, berdoa bergumul kepada Tuhan supaya Tuhan memberi pencerahan bagaimana untuk membuat jembatan antara firman Tuhan pada zaman Alkitab PL terutama dunia kuno ya, lalu perjanjian baru abad pertama itu bisa ditarik, direlevansikan untuk masa kini. Ya, itulah kesulitan dari sang pengkhotbah pemberita Injil. Saudara-saudara. Ya, jadi intinya di dalam pemberitaan Injil, ya jangan lupa pesan pentingnya apa, inti Injilnya apa, lalu memang ada nasihat, dorongan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu yang ditambah Pak Sarip tadi, saudara. Oke, terima kasih. Begitu Pak. Saya tambahi, bisa ada yang salah sedikit lagi? Pak Tim. Iya Pak. Mungkin ada nanti hati-hati, mungkin pendeta yang nanti keliru ya, dia enggak, tujuannya untuk dia populer ini. Ini salah ini. Ya toh. Terus berubah dari pendeta jadi motivator. Lah ini keliru ini. Keliru. Betul. Ini ya, keliru. Ya. Keliru ini. Ya. Ya. Jadi ya makasih. Lupa dengan panggilan mula-mulanya, saudara-saudara. Betul, betul. Ini yang harus diingat. Makanya Paulus selalu berkata, aku ini hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Harus menyukakan Tuhan, bukan menyukakan manusia. Itu yang penting ya, saudara-saudara. Kalau kita belajar Alkitab, suratnya Paulus itu sangat keras seperti itu. Kalau mau jujur ya, saudara-saudara, dibandingkan dengan motivasi sekarang, itu Paulus itu kemungkinannya besar, saudara, bisa jadi motivator. Kenapa? Karena dia kan terkenal, saudara ya, dikenal. Ya, coba ini kan hamba Tuhan lintas benua, saudara. Ya, hamba Tuhan keliling. Bukan hanya dikenal di dunia nasional, tapi internasional. Benar tidak, saudara? Ya, jadi kesempatan untuk terkenal, dikenal secara duniawi dalam arti seperti orang mengagung-agungkan, ya, saudara, itu bisa terjadi. Tapi Paulus tetap berkata, kalau aku hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Adakah ku cari kesukaan?
Itu kitab Galatia ya, saudara. Adakah ku cari kesukaan? Ya, ayat yang ke-10 Galatia pasal 1. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Wah, ini pengakuan yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, ini benar-benar jaga hati yang baik, yang tetap murni dan tulus di dalam melayani Tuhan. Ya, saudara, seperti itu. Sampai ayat ini menggetarkan sekali, ayat yang ke-10. Sekali lagi saya ulang ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, ini satu hal yang luar biasa, saudara ya, sebagai contoh seperti itu. Oke, kalau ada yang lain silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan materinya, saudara-saudara. Ya, kalau ada silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita melihat tentang arti kematian Kristus. Ya, kenapa dia menderita bahkan sampai mati, saudara-saudara ya, seperti itu. Jadi yang pertama, saudara, Kristus mati itu artinya adalah sebagai pengganti ya. Kematian Kristus menggantikan posisi orang berdosa. Nah, kita mulai dari Petrus ya, Matius 16 ayat 21 sampai 23. Coba seorang bisa membaca? Saudara, Matius 16 ayat 21 sampai 23. Ada yang mau membacakan? Matius 16 ayat 21 sampai 23. Silakan. Ya, Pak Matius 16 ayat 21 berbunyi, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, 24 Pak sekalian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, terima kasih. Sudah lihat. Petrus, ya sederhananya tidak bersedia menikmati salib itu. Ya, di situ dikatakan Yesus 4 kali ya di Injil Matius memberitakan tentang penderitaan bahkan sampai kematiannya. Kebangkitannya, saudara. Itu 4 kali Injil Matius mencatat. Markus dan Lukas hanya 3 kali. Berarti ini pesan yang sangat penting karena diucapkan 4 kali oleh Yesus pada murid-muridnya. Ya, yang diucapkan apa? Pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam yang kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara. Lalu Petrus berkata, menarik Yesus sambil ke samping dan menegur Kristus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi dengan kata lain apa, saudara? Kristus menghindari penderitaan, menghindari salib itu ya, saudara. Oke, lalu ayat 23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, marah ini nadanya, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan manusia apa? Seperti Petrus memikirkannya, menghindari penderitaan, bahkan menghindari kematian yang mengerikan itu. Benar ya, saudara-saudara? Itu Petrus yang lama, saudara-saudara. Tapi Petrus yang baru, ya, yang diperbarui, dia menulis di 1 Petrus pasal 3 ayat 18 itu. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, dia mengatakan apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran.
supaya ia membawa kita kepada Allah. Nah, prosesnya kita mati terhadap dosa itu apa, saudara? Nah, seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, barang siapa ingin mengikut aku, ia harus sangkal diri, memikul salib, dan ikut aku setiap hari. Dengan kata lain, saudara mau menanggung ya penderitaan seperti Kristus sudah menanggung penderitaan. Nah, karena konteksnya adalah konteks penderitaan, benar saudara, kita bisa melihat akhirnya Kristus kan mati secara gereja mencatat disalib dengan kepala di bawah. Kalau Yesus disalib dengan kepala di atas posisinya, tapi Kristus kebalik. Pak Petrus terbalik, saudara. Nah, jadi mau mengingatkan setiap kita orang percaya bahwa Kristus mati itu menggantikan posisi kita orang berdosa. Seharusnya kita yang mengalami hukuman yang mengerikan seperti itu, saudara. Tapi ketika Kristus mati, digantikan oleh Kristus. Nah, ini yang kita renungkan dari arti kematian Kristus. Dan setelah kita memahami, mengerti itu, saudara, maka saya dan saudara harus hidup ya untuk kebenaran. Harus hidup dalam kebenaran. Harus hidup benar, suci, ya, takut akan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Harus lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin. Dalam arti apa, saudara? Benar-benar hati kita punya kerinduan seperti Paulus tadi, mencari kesukaan Allah, perkenanan Allah, daripada mencari kesukaan manusia. Ini yang sangat penting. Lalu Paulus 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 ya, saudara. Dia mengatakan hal yang arti pengganti tadi. Dia yang tidak mengenal dosa, yaitu Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Ayat yang kita sudah baca tadi. Pengganti. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Yang tadi ya. Oke, sekarang yang kedua, kenapa Kristus harus mati menderita? Ya, menderita dan mati. Apa artinya? Pengampunan, saudara. Ibrani 9 ayat 22. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini dihubungkan dengan PL. Ya, tadi saya sudah singgung. Mereka mengadakan penyembelihan, pencurahan darah binatang terus-menerus. Karena memang artinya dosa bukan diampuni, tapi dosa hanya ditutupi, saudara. Ketika ditutupi, dosa masih ada. Makanya dilakukan terus-menerus pengorbanan itu sampai Kristus datang menggenapi ya apa yang dilakukan dalam perjanjian lama. Makanya Ibrani mencatat ketika Kristus mati satu kali mencurahkan darahnya, maka dosa itu dihapus dengan tuntas, diampuni dosanya. Makanya tanpa penumpahan darah, maksudnya darah Kristus, tidak ada pengampunan yang sejati, saudara. Tidak ada pengampunan dengan tuntas. Karena dalam PL, sebelum Kristus mati, dosa hanya ditutupi saja. Lalu Rasul Yohanes juga pernah menuliskan, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam konteks perjanjian baru, zaman gereja, jika saya dan saudara mengaku dosa, maka Kristus adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku dosa dan diampuni dosanya. Seperti lagu ya, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Nah, kalau sudah dilupakan Tuhan, jangan hidup dalam dosa lagi atau jangan melakukan dosa lagi. Nah, jangan sampai kita berpikir Tuhan penuh kasih, berdosa diampuni, ya sudah, besok buat dosa lagi, Tuhan ampuni, besok berbuat dosa lagi, Tuhan ampuni. Nah, itu bahasanya Paulus di surat Roma, orang ini memandang rendah kasih karunia Tuhan, tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Justru sebaliknya, orang yang mengerti anugerah, ketika dosanya sudah diampuni, dia takut untuk melakukan dosa. Dengan kata lain, dia tidak mau hidup dalam dosa lagi. Tidak main-main di dalam anugerah yang Tuhan sudah berikan, saudara. Ya, itu maksudnya pengampunan.
yang sempurna, saudara. Manusia mengaku dosa, lalu Allah mengampuni dosa. Itulah bukti kesetiaan dan keadilan Tuhan. Tadi sudah saya singgung betapa seriusnya dosa itu. Roma 6 ayat 1-2 mengatakan, jadi tidak ada alasan bagi orang-orang yang percaya yang sudah lahir baru untuk bermain-main dengan dosa. Bahasanya sederhananya begini, jangan mengandalkan kasih karunia Allah untuk berbuat dosa. Saudara. Betul ya? Mungkin kalau kita boleh merenungkan, yang kita andalkan apa? Yang punya banyak duit, saudara, ya duitnya yang jadi andalan. Ya, walaupun masa sulit seperti ini, ya usaha susah, tapi tabungannya duitnya masih banyak, jadi ini bisa diandalkan untuk bangkitnya usaha dan lain sebagainya. Ya, itu kalau duit jadi andalannya. Mungkin kekuasaan, ya jabatan jadi andalannya, saudara, oh aman kalau punya ini. Ya saudara, bisa menyelamatkan kalau punya ini. Jadi jangan terlalu memikirkan khawatir dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada yang diandalkan. Saudara. Nah, demikian juga kita bisa melihat, ya, kalau ini justru yang sebaliknya. Ya, karena kasih karunia yang menyelamatkan, maka kita berbuat dosa, lalu kita mengandalkan kasih karunia supaya terus mengampuni. Saudara. Enggak. Ya, saudara. Justru sebaliknya. Seolah-olah begini loh, tidak ada pengampunan lagi, jadi aku tidak mau berbuat dosa. Sebab kalau nanti aku berbuat dosa, tidak ada pengampunan. Nah, jadi konsep berpikirnya kita balik begitu, coba. Ya, oke. Jadi intinya karena Paulus menulis kepada jemaat Roma yang latar belakangnya itu buruk, Bapak Ibu bisa lihat Roma pasal 1 itu latar belakang jemaat Roma. Hidup nggak karu-karuan, saudara. Bukan hanya penyembahan berhala, tapi interaksi dengan sosial, ya, saudara lihat ya di situ apa? Ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu amoral, ya, saudara, luar biasa itu jemaat Roma. Makanya Paulus berpesan menegaskan dengan keras di situ, jangan mengandalkan kasih karunia untuk berbuat dosa, saudara. Nah ini yang kita lihat karena Kristus sudah mati. Dia sudah mengampuni dosa kita, maka kita harus hidup benar, hidup suci di hadapannya. Saudara. Nah, persoalan di dalam perjalanan hidup kita jatuh dalam dosa, ya, saudara, ada. Tapi ketika jatuh dalam dosa langsung bangkit kembali kepada Tuhan dengan menyesal, menangis, minta ampun di hadapan Tuhan. Saudara. Ya, kita harus ingat satu bagian itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir kita lihat dalam bagian ini, karena waktu sudah menunjukkan 8.30 ya, rekonsiliasi, mendamaikan. Ya ini bahasanya Paulus ya. Jadi arti kematian Kristus yang ketiga adalah rekonsiliasi. Paulus berkata, menuliskan 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Jadi, saudara, kalau kita lihat, ya, Allah manusia, lalu Kristus di tengah-tengah. Ya, ini salah satu tugas imam sebagai perantara, menjembatani kedua belah pihak yang sedang bermusuhan. Ya. Pada hari raya pendamaian Imamat pasal 16, Imam Besar Harun sekali setahun mendamaikan dosa orang Israel dan dosa dirinya sendiri kepada Allah pada hari raya pendamaian. Saudara. Kristus, saudara, bukan sekali setahun, sekali untuk selamanya. Ya, mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Kristus posisi ada di tengah-tengah. Salib Kristus sebagai jembatan antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Nah, hasilnya apa, saudara? Hasilnya adalah, akibatnya adalah saya dan saudara bisa hidup damai sejahtera dengan Allah. Kita berdamai dengan Allah. Akhirnya kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Ingat kasus Yesaya, ingat kasus Petrus, Yesaya pasal 6 dan Lukas pasal yang kelima. Di situ dikatakan, saudara, Yesaya melihat Tuhan yang kudus. Ya, kalau kita lihat di situ,
Lalu setelah melihat Tuhan yang kudus, Yesaya berkata, celakalah aku. Aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang berdosa. Lalu Tuhan Allah memberikan solusi di dalam penglihatan itu ya, saudara, mengutus serafim, menjepit bara api dan menyentuhkan kepada mulut Yesaya. Lalu Tuhan Allah berkata, sekarang kamu sudah kudus. Tadi najis, sekarang kudus. Lalu sekarang beritakanlah firman kepada umatku. Ya, Tuhan Allah berkata, siapakah yang akan kuutus? Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Setelah itu dia memberitakan firman. Petrus juga berkata di Lukas pasal yang ke-5, saudara, ya. Ketika dia pergi menangkap ikan, lalu tidak menangkap ikan. Sepanjang malam dia gagal total. Lalu Yesus datang dan berkata, tebarkan jalanmu. Lalu Petrus menebarkan jalannya. Dan dia menangkap banyak ikan. Setelah dia menangkap banyak ikan, saudara, dia berkata kepada Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi nasihat dan kuturuti, sekarang aku dapat banyak ikan. Tidak, saudara. Justru Petrus berkata, sambil dia menyembah Kristus, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Harusnya Petrus mengucap terima kasih, karena nasihat Yesus dituruti, lalu menangkap banyak ikan, yang tadinya nol, tidak dapat apa-apa, saudara. Tapi justru dia berkata yang sebaliknya, sambil menyembah, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Artinya apa, saudara? Petrus sedang berhadapan dengan siapa sampai Petrus menyembah, sujud tersungkur. Ya, sampai dia pun juga berkata, pergilah daripadaku karena aku ini orang yang berdosa. Aku tidak layak menyembahmu, tidak layak menghadap Engkau Tuhan. Karena kita melihat ketika berdamai dengan Allah, memahami, mengerti siapa Tuhan, pasti orang itu akan melihat dirinya sendiri betapa najis, kotor, berdosanya. Ya, akhirnya minta kasih karunia Tuhan untuk mengampuni. Sebenarnya tidak layak menghadap Dia, tidak layak menyembah Tuhan. Tapi sekali lagi, Tuhan sebagai pengganti, sebagai jembatan yang mendamaikan orang berdosa dengan Tuhan, sehingga saya dan saudara boleh menghadap Dia dengan penuh damai sejahtera. Nah, itu arti kematian Kristus yang ketiga, saudara. Silakan kalau ada yang menanggapi atau bertanya sebelum kita akhiri. Kita sambung minggu ke depan. Ya, silakan. Saudara, kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi arti kematian Kristus. Masih ada beberapa ya, kita sambung yang akan datang. Oke? Bu Lia, Bu Prianingsih, Bu Yena, Bu Maria Magdalena, Putri, Pak Burhan, ada yang mau ditanyakan? Oke, ya Pak Burhan, terima kasih. Ya, kalau sudah tidak ada, saudara kita akhiri, kita siapkan untuk beribadah ya. Mari kita. Saya tambah sedikit Pak Tim. Oh ya Pak Arif, silakan. Itu kata-kata yang Pak Tim katakan itu, yang terakhir itu mungkin sangat bagus. Yang Petrus tersungkur itu ya. Iya, Lukas pasal 5 ya. Mungkin sekedar ngasihin sharing ke teman-teman. Tambah yang saya rasakan. Tambah kita belajar, tambah kita dekat tambah Tuhan, tambah merasa kita ini dosanya tidak karu-karuan. Benar. Ini mungkin apa yang saya rasakan, mungkin mungkin buat kawan-kawan sebagai masukan. Tambah dekat, bukannya tambah kita ini, wah kita sudah gini, tambah nggak karu-karuan.
Iya. Jadi saya bisa bayangkan apa yang dikatakan Pak Tim nanti khotbah Petrus tersungkur itu. Iya. Tambah merasa dekat, tambah merasa tidak layak. Betul, Pak. Ini yang saya merasakan. Makanya ini dulu saya tidak merasakan, cuma saya dulu berkali-kali saya ngomong ya dalam gara-gara disuruh belajar ini tambah lama kok tambah tidak karu-karuan yang saya rasakan. Di sisi satu senang, di sisi rasa tidak karu-karuan. Tapi setelah saya tadi Pak Tim mengatakan itu, saya bayang-bayangkan ya betul juga itu. Itu yang betul bisa bayangkan itu apa yang dikatakan. Tadinya saya bayang baca tersungkur-tungkur, saya tidak ngerti apa, tidak menghayati sama sekali. Iya. Pak Tim mengatakan tadi nggak tahu kok terasa, oh iya betul juga itu ya saya rasa. Karena saya berkali-kali itu mengatakan tambah belajar tambah cilaka, tambah rasa tak pantas. Ya itu makanya sampai saya berkali-kali saya bilang sama kawan-kawan, waduh angel tapi tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Ya. Tapi yang merasa tidak karu-karuan memang. Ini yang saya rasakan. Terima kasih Pak Tim. Ya betul Pak Sarip ya. Ayat yang kelima Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, melihat banyaknya ikan yang ditangkap itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, langsung menyebut Tuhan loh. Pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jadi betul apa yang dialami Pak Sarip. Saya harap kita semua mengalaminya. Semakin kita dekat Tuhan, semakin melihat diri kita sangat tidak layak. Kalau kita menengok masa lalu, ya, menengok ke belakang hidup kita yang rusak, yang kacau, balau itu, tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita menjadi anak-anaknya. Itu kasih karunia yang luar biasa. Nah, saya harap kita semua boleh mengalami seperti yang dialami Petrus, seperti yang dialami Yesaya, seperti yang dialami oleh Paulus, seperti yang dialami Pak Sarip, ya, saudara-saudara, kita semua mengalami yang seperti itu. Amin, Tuhan memberkati. Bisa tutup Pak Sarip di dalam doa? Kondisi bisa berdoa? Sudah di rumah tadi saya lihat ya. Bisa berdoa Pak Sarip, tutup ya kelas kita hari ini. Ya, terima kasih ya Tuhan. Bapak kami yang di surga, berikan berkat yang luar biasa bagi kami semua di masa pandemi ini. Kami tetap bisa belajar, bukan tetap bisa belajar, malah lebih banyak waktu kami belajar. Bimbing kami, Tuhan, untuk menghayati betul-betul firman-Mu yang selalu kami pelajari, kami diskusikan. Tanamkan betul sabda-Mu di dalam firman-Mu di dalam hati kami semua. Dan beri kekuatan bagi kami semua untuk menjalankan. Amin. Memang sulit, memang betul-betul sulit Tuhan. Karena itu bantu kami. Karena kami percaya bukan tidak mungkin. Karena Kau bersama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan selalu Kau berkati gembala kami, Pak Tim, Pak Bambang. Selalu membimbing kami semua supaya kehidupan kami berjalan sesuai firman. Jangan lepaskan kami semua bersama saudara kami seiman semua dari genggaman apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.